Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudarwati. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab UTS konsep PKN. Yang pertama, bagaimana pendapat mengenai konsep dan kenyataan mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasional dan sikap patriotisme? Menurut saya, memang benar bahwa konsep belajar PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun tidak negeri. Salah satu alasannya secara internal, yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik. Ini juga disepakati oleh pemerintah dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Kep/2006. Dirumuskan sebagai berikut. Hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan menetapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasila dengan negara yang sesama warga negara. Kenyataannya bahwa banyak mahasiswa ini yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandasan nilai-nilai Pancasila meskipun sudah diberikan mata kuliah umum wajib berupa PKN. Hal ini dapat terjadi karena masa pembentukan karakter seseorang tidak terjadi pada masa usia dewasa atau remaja akhir. Masa pembentukan karakter seseorang berada pada fase usia dini dan remaja awal. Oleh karena itu, pembelajaran PKN yang dilakukan oleh kuliah kurang efektif. Contoh aktivitas pembentukan karakter yang dimulai dari usia dini dilihat dari sekolah dasar yang tidak membatasi pergaulan siswanya dengan orang dewasa berperilaku negatif. Lingkungan negatif ini kemudian berdampak secara efektif. Muridnya cenderung bersifat kasar hingga dewasa. Berbeda dengan perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa terhadap lingkungan justru lebih kepada kecocokan kepribadian. Yang kedua, bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi? Menurut saya, bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dari jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman dipengaruhi budaya asing. Rakyat Indonesia seakan-akan tidak bangga dengan budayanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga sangat mempengaruhi dan menyebabkan mayoritas nilai-nilai budaya asli bangsa. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi mulai terabaikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perorangan atau kelompok terhadap pentingnya berpancasila. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia kaya akan budaya dan warisan dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas dan selektif dalam menerima budaya Barat. Yang ketiga, bagaimana seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga? Menurut saya, sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai seorang mahasiswa harus turut adil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamankan undang-undang tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan peraturan bangsa secara agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti melanggar aksi unjuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. Yang keempat, bagaimana pendapat tentang konsep kasus HAM yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan
kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggara negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum karena hukum diperlakukan untuk menjamin agar hak asasi manusia bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Untuk mencegah pelanggaran dan menindak pelanggaran tersebut dengan prinsip rule of law. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban. Undang-Undang 1945 melalui pasal 31 ayat 2 bahwa mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, sehingga pendidikan merupakan hak asasi yang benar-benar penting dan wajib didapatkan semua manusia. Menurut UNESCO, yang dimaksud hak atas pendidikan adalah pendidikan dasar yang gratis, wajib, dan bersifat universal, pendidikan menengah, termasuk teknik dan kejujuran yang tersedia secara umum, dapat diakses oleh semua atas dasar kapasitas individu, yang progresif, gratis, pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang atas dasar kepastian individu, namun progres gratis pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan. Kesempatan pelatihan profesional pemerintah. Yang kelima, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara yang tidak bisa dipisahkan. Menurut saya, merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab dan akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, seiring terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Contoh, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya bahwa warga negara belum merasa kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.